Assalamualaikum teman-teman, terima kasih untuk kalian yang sudah mengeklik video ini. Sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Oke, mari kita mulai ceritanya. Malam ini, aku akan menceritakan sebuah kisah nyata yang membuat bulu kuduk merinding. Kisah tentang keluarga yang hidupnya berubah drastis setelah sebuah tragedi, tapi kemewahan itu ternyata menyimpan rahasia gelap yang mengerikan. Ucapku memulai cerita, mencoba menciptakan suasana mencekam. Kisah ini tentang Alia, seorang gadis desa berumur 20 tahun yang polos dan lugu. Ia berasal dari keluarga sederhana di Jogja. Suatu hari, ia mendapat tawaran menginap di rumah pamannya, Om Darman, di Malang. Om Darman adalah adik dari ayah Alia, dan kehidupannya sangat berbeda jauh dengan keluarganya. Dulu, Om Darman dan istrinya, Tante Rina, hidup susah. Mereka sering berpindah kontrakan karena tak mampu membayar sewa. Namun, setelah anak pertama mereka, Nadira, meninggal dalam kecelakaan tragis, kehidupan mereka berubah 180 derajat. Bayangkan, dari yang susah makan, tiba-tiba mereka punya rumah mewah, mobil-mobil bagus, bisnisnya lancar jaya. Semua itu terjadi dalam waktu singkat setelah Nadira meninggal, bisikku, mencoba menekankan keanehan dalam cerita ini. Alia merasa seperti mimpi bisa tinggal di rumah mewah itu. Rumah itu besar sekali, 2 lantai, dengan kolam renang di belakang, taman yang luas, dan lampu-lampu kristal yang berkilauan. Bersama Om Darman dan Tante Rina, ada Rifki, anak bungsu mereka yang masih kecil, dan 3 orang pembantu yang mengurus rumah. Namun, ada satu hal yang membuat Alia penasaran. Sebuah kamar di lantai 2, tepat di seberang kamarnya, selalu tertutup rapat dan terkunci. Alia, kamu jangan pernah coba-coba buka kamar itu ya. Itu ruang kerja Om. Kalau sampai ada yang masuk, dia bisa marah besar, kata Tante Rina memperingatkan Alia di hari pertama ia menginap. Sejak saat itu, Alia menjuluki kamar itu sebagai kamar gelap. Kamar misterius yang menyimpan rahasia besar. Malam pertama di rumah itu berjalan biasa saja. Namun, sekitar pukul 2 dini hari, Alia terbangun karena merasa sangat dingin. Ia melihat pintu kamarnya terbuka sedikit, padahal ia yakin sudah menutupnya rapat sebelum tidur. Aduh, kok bisa kebuka ya? Gumam Alia dalam hati. Dengan ragu, ia melirik ke arah celah pintu. Jantungnya berdegup kencang saat melihat bayangan hitam tinggi menjulang berdiri di ruang tengah lantai 2. Siapa itu? Bisik Alia lirih, tubuhnya gemetar ketakutan. Bayangan itu hanya diam, tidak bergerak sama sekali. Lalu, perlahan menghilang begitu saja. Alia buru-buru menutup pintu kamarnya dan menguncinya rapat-rapat. Ia berusaha menenangkan diri dan memaksakan diri untuk tidur kembali. Namun, sejak malam itu, kejadian aneh terus berulang. Pintu kamar yang tiba-tiba terbuka sendiri, suara langkah kaki di tangga tengah malam, suara pintu berderit tanpa sebab, hingga bayangan hitam raksasa yang sesekali melintas di depan pintu kamarnya. Alia berusaha mengabaikan semua itu. Ia mencoba menyibukkan diri dengan membantu Tante Rina atau bermain dengan Rifki. Tapi, rasa takut terus menghantuinya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres di rumah ini. Suatu malam, rasa penasarannya memuncak. Ia mendengar suara pintu berderit dari lantai atas. Dengan senter ponsel di tangan, Alia memberanikan diri keluar dari kamarnya. Ia mendapati pintu kamar gelap itu terbuka sedikit. Ya Tuhan, apa yang harus kulakukan? Batin Alia bimbang. Setelah berpikir sejenak, rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Ia melangkah pelan mendekati kamar itu. Dengan tangan gemetar, ia mendorong pintu kamar itu hingga terbuka lebar. Aku harus tahu apa yang ada di dalam kamar ini, gumam Alia pelan. Apa yang dilihatnya malam itu membuat darahnya berdesir. Dinding kamar itu tertutup kain hitam dari atas sampai bawah. Di sudut kiri, ada sebuah ranjang besar berkelambu yang penuh dengan taburan bunga. Di atas meja, tergeletak benda-benda aneh seperti sesajen. Aroma wangi bunga bercampur dengan bau amis yang menusuk hidung. Ya Tuhan, ruangan apa ini? Bisik Alia, suaranya nyaris tak terdengar. Tiba-tiba, suara geraman rendah terdengar dari sudut ruangan. Alia menoleh cepat, mengarahkan cahaya ponselnya ke arah suara. Di sanalah ia melihatnya. Sosok hitam tinggi besar, kepalanya hampir menyentuh langit-langit. Tubuhnya kurus menjulang, matanya merah membara, menatap tajam ke arahnya. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam, tapi tatapannya mampu membuat darah Alia terasa membeku. Alia menjerit tertahan dan langsung berlari kembali ke kamarnya.
Ia menutup pintu, bersandar sambil menangis ketakutan. Aku tidak mau di sini lagi, isaknya dalam hati. Sepanjang malam, ia hanya bisa duduk di belakang pintu, mendengar suara pintu kamar gelap itu tertutup pelan dari luar. Sejak malam itu, Alia yakin bahwa rumah besar yang ditempatinya bukan sekadar rumah mewah biasa. Ada sesuatu yang menuntut balasan di balik harta yang dimiliki Tante Rina dan Om Darman. Mimpi-mimpi buruk mulai menghantui Alia setiap malam. Ia melihat sosok hitam itu menyeretnya, mencekiknya, dan melemparnya ke jurang tak berdasar. Tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak, hanya bisa menangis dalam diam. Berkali-kali ia terbangun dengan keringat dingin, dada sesak, dan tangis yang tak terbendung. Suatu pagi, saat sarapan, Alia melihat Tante Rina tampak pucat dan lesu. Tante sakit?" tanya Alia khawatir. "Tidak apa-apa, Alia. Tante cuma kurang tidur," jawab Tante Rina dengan suara lemah. Namun, Alia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh tantenya. Ia melihat tatapan kosong di mata Tante Rina, seolah ada beban berat yang sedang dipikulnya. Hingga akhirnya, Alia mulai menyadari, kemewahan yang tiba-tiba dimiliki keluarganya bukanlah hasil kerja keras semata. Ada tumbal, ada nyawa yang telah dikorbankan. Dan sosok hitam itu, adalah penjaga perjanjian gelap yang menagih janji. Suatu malam, Alia memberanikan diri untuk bertanya kepada Tante Rina. "Tante, maaf kalau Alia lancang. Tapi, Alia merasa ada yang aneh di rumah ini. Kenapa setelah kepergian Kak Nadira, kehidupan Tante dan Om Darman berubah drastis?" Tanya Alia hati-hati. Tante Rina terdiam sejenak, lalu menatap Alia dengan tatapan sendu. "Alia, kamu masih terlalu muda untuk mengerti hal-hal seperti ini. Tapi, Tante janji, suatu saat nanti Tante akan menceritakan semuanya," jawab Tante Rina dengan suara bergetar. Alia merasa semakin penasaran. Ia bertekad untuk mengungkap rahasia kelam yang tersembunyi di balik kemewahan rumah pamannya. Keesokan harinya, saat Om Darman pergi keluar kota, Alia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang kamar gelap itu. Ia mencoba mencari kunci kamar itu di seluruh rumah, tapi tidak berhasil. Di mana ya kira-kira Om Darman menyimpan kunci kamar itu? Gumam Alia sambil mengacak-acak laci di ruang kerja Om Darman. Tiba-tiba, ia menemukan sebuah buku catatan kecil yang tersembunyi di balik tumpukan berkas. Dengan rasa penasaran yang memuncak, Alia membuka buku catatan itu. Di dalamnya, terdapat tulisan tangan Om Darman yang menceritakan tentang perjanjian pesugihan yang dilakukannya dengan seorang dukun. Dalam perjanjian itu, Om Darman harus memberikan tumbal setiap tahunnya agar usahanya tetap lancar dan kekayaannya terus bertambah. "Ya Tuhan, jadi ini semua benar," bisik Alia dengan air mata yang mulai membasahi pipinya. Ia terus membaca buku catatan itu hingga menemukan fakta yang lebih mengerikan. Ternyata, Nadira, anak pertama Om Darman dan Tante Rina, adalah tumbal pertama dalam perjanjian pesugihan itu. Kecelakaan tragis yang menimpa Nadira bukanlah kecelakaan biasa, melainkan sudah direncanakan oleh Om Darman dan dukun tersebut. Tidak mungkin, Om Darman tega membunuh anaknya sendiri. Alia menggelengkan kepalanya tak percaya. Setelah membaca buku catatan itu, Alia merasa sangat ketakutan dan jijik. Ia tidak menyangka bahwa pamannya sendiri adalah seorang pembunuh yang rela mengorbankan anaknya demi kekayaan. Alia segera menghubungi ibunya dan menceritakan semua yang dialaminya. Ibunya sangat terkejut dan meminta Alia untuk segera pulang ke Jogja. "Alia, kamu harus segera pergi dari rumah itu. Itu tempat yang berbahaya. Ibu tidak mau terjadi apa-apa denganmu," kata ibunya dengan nada khawatir. Alia setuju dengan ibunya dan segera mengemasi barang-barangnya. Ia tidak ingin tinggal lebih lama lagi di rumah yang penuh dengan aura kegelapan itu. Namun, saat Alia hendak keluar dari rumah, ia melihat Rifki, adik Om Darman, sedang bermain sendirian di taman belakang. Alia merasa kasihan kepada Rifki yang tidak tahu apa-apa tentang kejahatan yang dilakukan oleh ayahnya. "Rifki, sini sama Kak Alia," panggil Alia dengan lembut. Rifki berlari menghampiri Alia dengan senyum polos di wajahnya. "Kak Alia mau kemana?" tanya Rifki. "Kak Alia mau pulang ke Jogja." "Rifki baik-baik ya di sini," jawab Alia sambil mengelus kepala Rifki. Tiba-tiba, Alia merasakan firasat buruk. Ia melihat sosok hitam tinggi besar berdiri di belakang Rifki, menatapnya dengan tatapan mengancam. "Rifki, awas!" teriak Alia histeris. Namun, terlambat. Sosok hitam itu dengan cepat meraih Rifki dan menariknya ke dalam kegelapan.
Alia hanya bisa terpaku melihat Rifki menghilang di depan matanya. Rifki, Rifki. Alia berteriak memanggil nama Rifki, tapi tidak ada jawaban. Alia merasa sangat bersalah karena tidak bisa menyelamatkan Rifki. Ia tahu bahwa Rifki akan menjadi tumbal selanjutnya dalam perjanjian pesugihan itu. Dengan hati hancur, Alia berlari keluar dari rumah itu dan tidak pernah kembali lagi. Ia tidak ingin terlibat dalam kejahatan yang dilakukan oleh Om Darman. Beberapa tahun kemudian, Alia mendengar kabar bahwa Om Darman dan Tante Rina mengalami kebangkrutan. Bisnis mereka hancur dan mereka harus menjual semua harta kekayaan mereka. Karma itu memang selalu datang, meskipun terlambat, gumam Alia dalam hati. Alia berharap, dengan kebangkrutan itu, Om Darman dan Tante Rina bisa menyadari kesalahan mereka dan bertobat. Ia juga berharap, arwah Nadira dan Rifki bisa tenang di alam sana. Tamat. Pesan moral. Kisah ini mengajarkan kita bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada hidup dan ketenangan jiwa. Kekayaan yang didapat dari jalan pintas penuh dosa tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati, justru hanya menghadirkan penderitaan, rasa takut, dan kutukan yang akan menjerat keluarga hingga generasi berikutnya. Jangan pernah tergoda oleh kekayaan instan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar. Pilihlah jalan yang lurus dan halal, meskipun sulit dan penuh tantangan. Karena kebahagiaan sejati hanya bisa diraih dengan kerja keras dan kejujuran. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti cerita ini sampai akhir, jangan lupa like dan subscribe untuk update video-video terbaru lainnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.